Yang ketiga, ada orang yang sudah berhenti, menyatakan berhenti menjadi anggota DPR, dipilih lagi jadi anggota kabinet sekarang, lalu berhenti lagi jadi DPR gitu, dan itu diterima juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Yang keempat, hampir semua anggota kabinet dari yang strategis, ya strategis itu ada dua lah ya, strategis di bidang ekonomi dan juga di bidang elektoral itu relatif dikuasai oleh partai-partai. Oke. Jadi yang ekonomi hampir banyak dikuasai oleh partai politik, meski tidak semua. Oke. Dan di kabinet yang sifatnya memiliki efek elektoral yang kuat juga diambil oleh partai-partai politik. Nah, yang kelima, penempatan orangnya juga menurut saya menggambarkan kurangnya independensi Pak Jokowi untuk menentukan orang gitu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana menerima mantan anggota kabinet yang berhenti di tengah jalan lalu diterima lagi gitu. Penjelasannya apa? Itu tunggu dulu. Yang kedua, misalnya anggota kabinet yang oleh mungkin banyak orang dianggap kinerjanya biasa-biasa saja, tapi karena anggota partai politik juga masih diterima oleh Pak Jokowi sebagai anggota kabinet sekarang ini gitu. Jadi dari setidaknya 5 itu, tentu banyak lagi alasan karena Anda nggak sabar lagi menunggu penjelasan kita udah berikutnya. dapat poinnya begitu ya Bang ya. Nah kita tanya dulu nih Bang, ini kalau ada abang, ada adik, ada menteri yang sudah keluar jadi anggota DPR, kemudian ternyata ditarik lagi nggak jadi anggota DPR, masuk lagi menjadi kabinet. Ini tampaknya ditujukan dua-duanya PDI loh Bang. Ya pertama begini, Pak Yasona Lauli itu terpilih menjadi anggota DPR. Ya, nah ketika dia mau dilantik, ketika dia harus mengikuti kegiatan, waktu itu misalnya program di Lemhanas bagi anggota DPR RI terpilih, kan dia tidak bisa berada di situ sebagai anggota DPR dan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jadi secara etika, ya, secara hukum, beliau harus mundur dari menteri agar bisa mengikuti kegiatan itu. Karena nggak mungkin dia membawa dua domain, misalnya sebagai menteri dan sebagai anggota DPR itu malah tidak etis. Ya, jadi saya kira itu yang sangat jelas. Jadi dilakukan bukan karena hal-hal lain, tapi memang etika dan hukum mensyaratkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal abang adik, saya kira bisa ditanya ke Pak Jokowi, karena saya kira beliau yang dituju itu kan mungkin Jaksa Agung ya. Dipilih pasti kalau menurut saya bukan karena dia adiknya Pak T.B. Hasanuddin. Tapi namanya selama ini tidak terdengar loh Bang. Ya, nama bahkan Jaksa oleh Agung kita itu, tidak Bang. pernah terdengar, bahkan Ada sampai momen. Kenapa? Ada juga dari PKB, jangan lupa. Oh iya, ya, Karena kan saya dulu dong, ini kan yang PDIP. Ya. Karena kan katanya untuk Jaksa Agung ini dari kalangan profesional, tidak akan terkait dengan partai. Tapi nyatanya akhirnya hari ini ada yang berkoar, salah satu diantaranya ternyata Jaksa Agung ini adalah adik dari salah satu petinggi partai di PDIP. Ya adik ya. Adik kan manusia yang independen. Boleh ditanya ke Pak Jokowi, apakah beliau diangkat karena dia adiknya Pak T.B. Hasanuddin? Dan siapa Pak T.B. Hasanuddin di partai misalnya? Kita aja nggak kenal beliau. Jadi beliau memang benar-benar profesional. Dia pernah Jaksa Agung muda, ya, dan sudah lama pensiun. Tidak pernah sekalipun terlihat di partai. Tidak ada hubungan dengan orang partai. Jadi terus terang aja di kita itu adalah pilihan Pak Jokowi. Nah kalau yang lain saya nggak mau komen. Karena itu bukan ranahnya saya. Kemarin saya berwawancara dengan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa sebetulnya dari awal beliau itu diplot menjadi Jaksa Agung. Tapi in the end sehari menjelang pelantikan ternyata karena masalah teknis ini menurut pengakuan dari Prof. MD beliau menjadi Menko Polhukam. Ya, itu mungkin boleh ditanya sama Pak Mahfud ya. Yang saya tahu, dengar dulu, yang saya tahu sampai dipanggil itu tidak pernah disebutkan portofolio. Hanya 2 orang menteri yang calon yang waktu itu langsung diperbolehkan menyebut portofolio, yaitu Pak Luhut Panjaitan dan 3 Pak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani. Ya, jadi kalau yang saya dengar kenapa Pak Mahfud MD yang ditunjuk jadi Menko Polhukam, karena selama ini begitu gencar framing bahwa pemerintahan Jokowi itu mengedepankan pendekatan koersif, lalu tidak terhadap demokrasi. Nah kalau untuk Jaksa Agung ini kalau menurut Abang apa yang menjadi standarnya atau menjadi pertimbangan dari presidennya sendiri untuk? Beliau Jaksa Agung muda, bekas Jaksa Agung muda, dan boleh di-track ke belakang rekam jejak beliau. Apakah memang benar-benar ada bersentuhan dengan partai, bersatu dengan kasus-kasus yang kemudian punya dark side misalnya? Kita tidak melihat itu. Kecuali publik bisa membuktikan bahwa dia pernah punya korelasi dengan partai politik, pernah melakukan kasus-kasus yang dipertanyakan, maka legitimate kalau
kemudian digugat oleh publik. Tapi selama ini kita tidak pernah dengar. Oke. Beliau berasal dari kejaksaan. Oke, kita ingin ke Bang Abalin. Bang Oke. Abalin pada saat itu kan, pada saat pemilihan itu kan berada di KSP. Sedikit Oke. banyaknya tahu lah bisikan-bisikan di dalam seperti apa. Tahu tidak apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan untuk nama-nama yang cukup mengejutkan tadi?